Pagi Saklar, selamat pagi semuanya. Hari ini kita memasuki Saklar kita di hari yang ke-82. Dan di hari yang ke-82 ini pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-14 sampai dengan pasal yang ke-16. Dan inilah dia Bible Summary untuk kitab 1 Samuel pasal 14 sampai dengan pasal yang ke-16. Pada kitab 1 Samuel pasal ke-14 dengan judul perikop kepahlawanan Yonatan. Jadi di sini diceritakan ketika orang Israel sedang bersiap-siap untuk berperang melawan orang Filistin, ini Yonatan bersama dengan bujang pembawa senjatanya pergi untuk menyeberang melihat pasukan penjagaan orang-orang Filistin. Dan ketika Yonatan ini pergi, Yonatan tidak memberitahukan kepada Saul beserta dengan ke-600 orang yang bersama dengan dia ini ada di Migrom. Begitu juga dengan Ahia. Ahia ini saudaranya Ikabod yang waktu itu menggunakan pakaian lenan. Jadi bisa dibilang sepangkat dengan imam. Kemudian setelah mendekati perkemahan orang Filistin, Yonatan berkata kepada bujangnya, "Inilah tandanya nanti apabila Tuhan menyertai apa yang kita kerjakan. Apabila nanti kita menampakkan diri kepada pasukan pengawal, apabila pasukan pengawal itu mengatakan berhenti, maka kami akan mendapatkan engkau, maka kita harus berhenti. Tetapi apabila pasukan pengawal itu berkata, marilah naik kemari, berarti Tuhan telah menyerahkan pasukan itu kepada tangan kita." Begitu Yonatan ini tampak kepada pasukan pengawal itu, maka pasukan pengawal itu mengolok-olok Yonatan dengan mengatakan, "Lihat, orang-orang Israel sudah keluar daripada lubang-lubang liang tanah dan berani berhadapan dengan kita." Oleh karena itu pasukan pengawal dia berkata kepada Yonatan, kepada bujangnya, "Naiklah kemari." Dan Yonatan bersama dengan bujangnya akhirnya naik dan membunuh pengawal itu. Yonatan membunuh sekitar 20 orang di tempat itu. Tetapi kejadian ini membuat gempar orang-orang Filistin, dan Tuhan mengirimkan roh ketakutan yang luar biasa dan kegentaran yang luar biasa pada orang Filistin, sehingga orang Filistin menjadi ketakutan dan terjadi kekacauan yang sangat luar biasa di dalam perkemahan orang Filistin. Akhirnya kekacauan ini terdengar kepada orang Israel dan terdengar kepada Saul. Oleh karena itu Saul mengadakan pemeriksaan, ternyata didapati Yonatan tidak ada di tempat. Oleh karena itu Saul beserta dengan rakyat beserta dengan dia datang ke tempat pertempuran itu. Sampainya di sana mereka melihat bahwa ternyata terjadi kekacauan yang sangat luar biasa. Orang-orang Filistin saling membunuh antara temannya mereka. Begitu juga orang-orang Israel yang selama ini menjadi pasukan atau tentara orang Filistin berbalik arah untuk menyerang orang Filistin. Begitu juga dengan orang-orang Israel yang tadinya meninggalkan Saul, yang tadinya pergi bersembunyi di gua-gua batu di daerah pegunungan, sekarang kembali dan masuk ke dalam pertempuran dan mengalahkan orang Filistin. Kemudian masih di pasal 14 dengan judul perikop, Yonatan dibebaskan dari kutuk. Jadi ceritanya ketika Saul terdesak, Saul menyuruh kepada rakyat yang bersama-sama dengan dia untuk mengucapkan satu buah kutuk, yaitu, "Terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam dan sebelum aku membalaskan dendamku terhadap musuhku." Tetapi hal ini tidak didengar oleh Yonatan. Ketika pertempuran terjadi, Yonatan melihat ada madu. Kemudian dengan ujung tongkatnya dia mencelupkan madu tersebut dan menyicipnya. Setelah itu pulihlah penglihatan dan kekuatannya. Tetapi hal itu dilihat oleh prajurit yang lain dan mengatakan bahwa jangan melakukan itu karena Saul telah menyuruh rakyat bersumpah bahwa mereka tidak boleh memakan apa-apa sampai peperangan selesai, sampai orang Filistin dibinasakan. Menurut Yonatan, hal ini membuat rakyat celaka. Seandainya tadi diizinkan rakyat untuk makan atau menikmati makanan, maka tentunya terjadi kesalahan yang sangat besar kepada orang Filistin. Tetapi karena orang-orang atau rakyat sudah menjadi lelah, mereka akhirnya tidak bisa melanjutkan peperangan. Dan tidak itu saja, karena rakyat ini sudah terlanjur lapar, maka mereka akhirnya menyembelih sapi-sapi jarahan mereka dan memakan daging itu selagi masih ada darahnya. Dan hal ini ketahuan kepada Raja Saul. Oleh karena itu Raja Saul menegur rakyat itu, dan Saul meminta kepada rakyat itu jangan berbuat dosa dengan memakan daging yang ada masih darahnya. Oleh karena itu Saul mengajak kepada rakyat itu untuk mengumpulkan sapi atau lembu yang mereka sembelih ke sebuah tempat dan dipersembahkan kepada Tuhan dan makan bersama-sama di sana. Dan setelah itu Saul ingin melanjutkan pertempuran sampai pagi hari. Tetapi setelah ditanya kepada Tuhan, Tuhan tidak menjawab pertanyaan Saul. Dan ini membuat Saul curiga, kenapa Tuhan diam saja dan tidak menjawab pertanyaan ini. Oleh karena itu Saul mengadakan penyelidikan, ada apa sebenarnya, atau adakah di antara pada rakyat itu atau pada dirinya sendiri yang melanggar perjanjian dengan Tuhan. Dan setelah diadakan penyelidikan, ternyata didapati adalah karena Yonatan sempat mengecap madu
dengan ujung tongkatnya. Dan oleh karena itu Saul berpendapat bahwa Yonatan harus dihukum mati. Sungguh pun Yonatan adalah anaknya sendiri. Tapi hal itu tidak adil di mata rakyat. Rakyat membela Yonatan dengan mengatakan, masakan kita membunuh Yonatan, padahal kemenangan yang terjadi hari ini itu karena inisiatifnya Yonatan. Dan dengan demikian, karena dibela oleh rakyat, maka Yonatan hari itu tidak jadi mati. Kemudian kita lanjutkan ke pasal 15 dengan judul perikop, Saul ditolak sebagai raja. Pada perikop ini diceritakan, Tuhan memberikan perintah kepada Samuel untuk memberitahukan Saul untuk memerangi orang Amalek. Berhubungan dengan dulu, orang Amalek ini memerangi orang-orang Israel ketika orang Israel keluar daripada Mesir dan ingin masuk ke tanah Kanaan. Dan Samuel berpesan kepada Saul untuk orang Amalek ini harus dibinasakan semuanya. Domba, sapi, tidak boleh ada barang jarahan, harus dimusnahkan semuanya. Dan hari itu juga orang-orang Israel berangkat dan memukul kalah orang-orang Amalek. Tapi apa yang terjadi? Saul tidak membinasakan semuanya orang-orang Amalek ini. Bahkan dia mengambil sapi dan barang-barang jarahan lainnya. Sedangkan raja sendiri Agag ditawanya dan tidak dibunuhnya. Hal ini terdengar kepada Samuel ketika Samuel berangkat daripada Gilgal. Dan ini membuat Samuel menjadi marah. Dan Samuel berkata, "Mengapa engkau melanggar perintah Tuhan? Mengapa engkau tidak membinasakan semua orang-orang Amalek?" Tetapi Saul berkata bahwa hewan-hewan ternak tersebut memang sengaja dipisahkan untuk dikorbankan kepada Tuhan. Tapi Samuel berkata, apakah Tuhan itu lebih berkenan kepada korban persembahan daripada mendengarkan kebenaran firman? Samuel berkata kepada Saul bahwa dia tidak akan menemani Saul ke Gilgal untuk mempersembahkan korban persembahan karena dia telah melanggar titah Tuhan. Tapi kali ini Saul memaksa Samuel untuk tetap mengikuti dia ke Gilgal untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan sebagai bukti penghormatan dia kepada Saul sebagai raja. Ketika Samuel ingin pergi, Saul menahan jubahnya Samuel sehingga terkoyak. Begitu terkoyak, Samuel berkata bahwa mulai hari itu juga kerajaan itu akan dikoyakkan daripada Saul dan diberikan kepada orang lain. Dan setelah mereka mempersembahkan persembahan di Gilgal, maka Samuel meminta kepada Saul untuk mengeluarkan Raja Amalek, yaitu Raja Agag. Dan hal ini membuat Raja Agag bergembira karena dia pikir dia akan terlepas daripada maut. Tapi begitu di hadapan Samuel, Samuel malah membunuhnya. Bahkan Alkitab mencatat mencincangnya, dan Samuel kembali ke rumahnya di Rama. Dan itu adalah hari terakhir di mana Samuel bertemu dengan Saul sampai hari matinya. Dan kita lanjutkan di pasal 16 dengan judul perikop, Daud diurapi menjadi raja. Kemudian Tuhan berfirman kepada Samuel, "Pergilah, urapilah seorang raja yang akan kupilihkan untukku." Dan Samuel berkata bagaimana caranya dia pergi. Apabila nanti dia pergi meninggalkan kotanya, maka Saul akan datang untuk membunuhnya. Tuhan berkata, "Ambillah seekor lembu muda dan katakanlah kepada tua-tua di Bethlehem bahwa dia akan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan." Dan sesampainya di Bethlehem, para tua-tua Bethlehem ini bertanya kepada Samuel, "Ada apa gerangan? Apakah ini kabar baik?" Dan Samuel berkata, "Iya, kabar baik. Datanglah supaya kita makan bersama-sama." Pada acara pengorbanan ini, Samuel menguduskan Isai berserta dengan anak laki-lakinya. Ketika Samuel melihat Eliab yang badannya bagus beserta tangan tampangnya bagus, Samuel berpikir bahwa Eliablah yang akan diurapi. Ternyata Tuhan berkata tidak, karena Tuhan tidak melihat apa yang dilihat manusia, karena Tuhan melihat hati. Kemudian dilanjutkan dengan Abinadab. Begitu Abinadab lewat, Samuel juga berpikir bahwa itu. Ternyata bukan. Selanjutnya dengan Syama juga bukan. Bahkan sampai ke-7 anak Isai lewat, ternyata tidak ada yang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Kemudian Isai berkata, "Ternyata masih ada satu lagi yang bungsu yang menjaga kambing domba di padang." Oleh karena itu Samuel berkata, "Panggillah anak itu karena kita tidak akan makan sebelum anak itu datang." Dipanggillah Daud. Mukanya masih kemerah-merahan, matanya indah, dan rupanya elok. Tuhan berkata, "Urapilah dia karena inilah orangnya." Oleh karena itu Samuel mengeluarkan tabung tanduknya yang berisi minyak, kemudian mengurapi Daud menjadi raja di sana. Nah, semenjak itu berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Kemudian masih di pasal 16 dengan judul perikop, Daud di istana Saul. Jadi pada perikop ini diceritakan bahwa roh Tuhan telah undur daripada Saul. Oleh karena itu, ada momennya di mana Saul ini diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Dan para hamba-hamba Saul ini berpendapat sebaiknya untuk mengusir roh jahat ini, dicarikan seorang pemetik kecapi supaya ketika kecapi ini nanti dimainkan, roh jahat itu undur. Dan salah satu daripada hamba Saul ini memberikan pendapat bahwa dia melihat di Bethlehem ada seorang anak laki-laki, yaitu anaknya Isai yang pandai bermain kecapi. Oleh karena itu, Saul mengirim utusan untuk menjemput Daud ke rumahnya Isai. Kemudian Isai mengirim Daud beserta dengan persembahan-persembahan seperti anggur, roti, dan seekor keledai. Dan sesampainya di sana, Daud bermain kecapi untuk Saul. Dan setiap kali Saul diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan tersebut, Daud bermain kecapi sehingga Saul menjadi tenang.
Dan Saul menjadi sangat kasih kepada Daud, dan oleh karena itu Saul meminta kepada Isai supaya Daud anaknya ini tinggal bersama-sama dengan dia. Dan begitulah, setiap kali roh jahat yang daripada Tuhan itu mengganggu Saul, maka Daud akan bermain kecapi sehingga roh tersebut undur daripada Saul. So, itulah the Bible Summary untuk kitab 1 Samuel pasal 14 sampai dengan pasal yang ke-16. Dan sekarang kita masuk dalam renungan kita pada video berikutnya.